Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana pengakuan dari Egy Sujana yang menyatakan bahwa dia takut pulang ke Indonesia, teman-teman. Kok takut gitu? Kenapa nih Egy Sujana nih? Setelah laporan dia ke Amnesty International di London ditolak mentah-mentah dan dianggap tidak penting, ya, Egy Sujana sadar kalau kasus ini akan terus bergulir dan akan memenjarakan dia lagi. Dan bahkan Egy Sujana mengaku sudah 3 kali teman-teman di penjara. Makanya mungkin dia kapok gitu dan tidak ingin pulang ke Indonesia. Ya, ini sama saja Egy Sujana mengorbankan kawan-kawannya. Padahal dia yang menjabat sebagai ketua TPUA kemarin ya kan. Tapi setelah kasus ini bergulir panjang, naik ke penyidikan, dianya lepas tangan teman-teman. Dianya cuci tangan. Aduh, saya pikir mereka gentle, rupanya ya begitu teman-teman. Mental tempe semua ya kan. Nah, selain itu ada video di mana wawancara dari kuasa hukum Pak Jokowi, Bapak Yakub Hasibuan, setelah Pak Jokowi diperiksa oleh penyidik Polda Metro di Polres Solo Surakarta. Dan Pak Yakub menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi yang asli dari UGM dan juga ijazah SMA Pak Jokowi itu sudah disita oleh penyidik untuk nanti diperlihatkan dan ditunjukkan di pengadilan, teman-teman. Ya, ini sekaligus membantah dan membungkam omongan-omongan para pembenci yang selalu ngomong, tunjukkan aja, ada nggak ijazahnya? Kalau ada tinggal tunjukkan, case close. Ya nggak ada begitu. Apalagi Egy Sujana, ini balik lagi ke Egy Sujana. Beberapa hari lalu juga sempat mengatakan, ya Jokowi tinggal tunjukkan saja kalau ada ijazahnya. Kalau memang ada, ya udah case close, saya minta maaf. Loh. Minta maaf terus kasus selesai gitu. Oh enggak begitu. Dan ada pesan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Yakub Hasibuan kepada gerombolan pembenci ini yang menyatakan bahwa tunggu tanggal mainnya. Waduh. Dan terakhir teman-teman, kita akan mendengarkan curhatan-curhatan gerombolan pembenci, para calon tersangka ataupun para pendukung calon tersangka ketika mereka orasi satu persatu. Dan sepertinya sih mereka sedang mengeksploitasi orang tua, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya lebih milih di sini dulu karena unpredictable-nya nasib atau kepada keadaan saya yang tidak pasti. Saya udah 3 kali di penjara, nggak mau di penjara lagi. Udah 3 kali di penjara, nggak mau di penjara lagi, kata Egy Sujana. Aduh, pertanggungjawabkan dong ucapan-ucapan Anda kemarin. Katanya senang Pak Jokowi melapor. Katanya bahagia Pak Jokowi melapor. Katanya Anda akan mencecar Pak Jokowi di pengadilan. Tapi kok sekarang kabur? Aduh, inilah mungkin ya aplikasi dari kabur aja dulu. Nah, sedang dijalankan oleh Egy Sujana. Tentunya ini adalah tahapan yang sangat penting, karena sebelumnya Pak Jokowi sudah diperiksa di tahap penyidikan. Ini kan adalah karena perkara sudah naik ke tahap penyidikan, kemudian Pak Jokowi juga dimintai keterangannya lagi. Tadi sekitar ada 45 pertanyaan total, dan mungkin rekan-rekan lebih tahu 3 jam, sekitar 3 jam mungkin ya total durasi yang dari awal sampai 3 jam loh Pak Jokowi diperiksa. Fokusnya tetap sama seperti yang sebelumnya, kronologisnya seperti apa, dan tentunya pendalaman yang tadi Pak Jokowi sudah sampaikan. Kenal tidak dengan saudara Dian Sandi, ada juga mengenai KKN-nya beliau, mengenai pembimbingnya beliau, diperdalam lah mengenai fakta-fakta perkuliahan beliau ketika di UGM. Mas, terkait dokumen-dokumen tadi sempat ditunjukkan atau gimana? Untuk dokumen yang dilakukan Pak. Tadi juga sudah dilakukan penyitaan terhadap ijazah SMA dan ijazah S1 Pak Jokowi. Dalam rangka pembuktian dan dalam rangka penyidikan itu sudah disita. Dan tentunya kami juga sangat welcome. Dari awal kami melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya, kami sudah mengatakan dan terus berulang kali di media pun kami selalu menyatakan bahwa kami siap dan kami sangat welcome, karena itu adalah dalam rangka pemenuhan dan dalam rangka investigasi penyidikan. Jadi karena itu ijazah aslinya SMA dan kuliah ya, itu keduanya sudah disita 2 ijazah oleh ya kepolisian. Jadi nanti, karena masih banyak orang kan yang bilang tunjukkan, masih khususnya pihak sana mengatakan tunjukkan. Ya, dengan ini sudah resmi disita,
Dan ini sejalan dan konsisten dengan yang selalu kami sampaikan bahwa nanti di persidangan akan ditunjukkan. Jadi tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Jadi untuk sekarang bersabar. Tunggu tanggal mainnya. Orang-orang yang masih bilang tunjukkan, mungkin mereka akan mencari pembelaan dan sebagainya. Tapi ya kembali lagi, karena sudah resmi disita, sudah resmi, sudah pasti akan ditunjukkan di persidangan nantinya. Apakah ini sudah ditetapkan tersangka Mas? Belum. Kami belum mendapatkan informasi apakah ada tersangka, sudah ada tersangka atau belum. Namun kami juga pahami karena penyidikannya juga baru dimulai, Pak Jokowi juga baru diperiksa sebagai pelapor di pihak penyidikan, ya mungkin akan membutuhkan proses lagi. Nah, dengar nggak tadi kata Pak Yakub Hasibuan? Tunggu tanggal mainnya. Nah, ini kan ijazah Pak Jokowi disita oleh penyidik, sekaligus membungkam mulut-mulut dari gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi, teman-teman ya, yang selalu teriak, tunjukkan aja, nanti di pengadilan ditunjukkan, pingsan kalian ya kan? Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto datang menghadap ke keluarga Raja Jawa. Apa lagi saya didu ya kan? Di foto sangat kita lihat bagaimana Raja Jawa didampingi oleh permaisuri dan Sultan. Dan datanglah Presiden Republik Indonesia bersama kabinetnya melaporkan pekerjaannya ke Raja Jawa. Ini fakta sejarah yang nggak bisa ditutupi. Kaum nyinyir ya, begini teman-teman. Ada yang menyatakan itu hanya kebetulan. Tidak kebetulan. Saya orang birokrat. Protokol istana pun kalah dengan protokol keluarga Raja Jawa. Katanya orang birokrat ya kan? Birokrat apa nih? Birokrat gagal gitu, birokrat dipecat gitu, ha? Lengkapin dong. Secara protokoler tidak boleh wakil presiden menghadap wakil. Tidak boleh. Siapa yang hadap wakil presiden? Hah? Wah, ini kacau narasinya teman-teman. Kacau ini, dia menggiring opini nih. Wah. Bagaimana saya bisa menerima sebagai rakyat presidenku diperlakukan seperti itu? Dan lihat gaya duduknya presiden kita, itu maju sedikit, seperti orang ketakutan. Bukan sandar di kursinya, sementara Raja Jawa dengan permaisurinya, dengan sultannya, duduk dengan gaya silahkan lapor. Ini fakta sejarah. Fakta sejarah. Jadi, saya menyatakan 11 orang ini adalah pimpinan perang rakyat semesta melawan Raja Jawa. Ini bukan hanya sekedar Jokowi. Anda bisa bayangkan, kita sudah hampir 1 tahun hanya disibukkan oleh satu keluarga ini. Kalian sendiri yang mau sibuk. Kalian sendiri yang sibuk ngurusin keluarga orang lain. Bukan Pak Jokowi yang sibuk. Pak Jokowi yang tengah-tengah aja kok di Solo. Kalian yang sibuk. Kesana kemari, ke UGM, ke tempat KKN Jokowi, ke Pasar Pramuka. Ke mana lagi? Ke Solo. Kemana lagi kalian? Kalian yang sibuk. Kalian yang sibuk. Hei, bukan Pak Jokowi yang sibuk. Kalian yang ngurusin keluarga Pak Jokowi. Jangan kebalik-balik omongannya saya didu. Nah inilah kaum-kaum pecatan begini nih. Presidennya sudah berganti. Sampai kapan kita melawan dia? Lah, sampai kalian waras. Saya kehabisan kata-kata. Saya sudah kehabisan kata-kata. Apakah betul ada orang sekuat dia? Apakah kita harus semua jadi mati saja demi keselamatan negeri ini? Saya pikir hampir semua siap jadi martir menghadapi orang satu ini. Ya. Dia sudah keterlaluan. Hampir 10 tahun bikin gaduh bangsa ini. Lebih 12 tahun dia membohongi seluruh rakyat Indonesia. Memelihara perampok-perampok
perampok yang ribuan triliun. Tapi kita masih disuruh menghormat. Tapi kita belum dapat jabatan sampai saat ini. Harusnya gitu cara ngomongnya Said Didu. Itu yang bener. Tapi kita belum dapat jabatan sampai detik ini. Nah itu paling cocok tuh Said Didu. Saya kemarin dapat telepon dari orang dekat kekuasaan. Waduh. Presiden kita itu memang menghormati orang tua. Hah? Orang tua. Jokowi lebih muda dari Prabowo. Jabatannya lebih tinggi dari jabatan Prabowo lebih tinggi dari Jokowi. Gibran anak kecil dibanding Prabowo. Itu yang harus menghormati. Kasihan banget orang ini ya. Kasihan banget lihatnya loh. Orang-orang dan partai seputar Indonesia tukang maki-maki Prabowo semua. Itu anak-anak muda yang memaki-maki Prabowo selama ini. Tapi Prabowo terlalu menghormati mereka. Akhirnya dikasihlah jabatan dengan gaji yang sangat tinggi. Jadi saya sedang berpikir sekarang. Apa tuh? Apakah mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo tidak merubah makna kata satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Saya takutnya makna itu berubah. Satu kawan yang tetap idealis, punya integritas terlalu banyak, maka harus dibuang. Maka Pak Narko penting bahwa semangat perjuangan kita pecatan kedua nih. Terus melakukan investigasi itu tidak pernah berhenti. Yang pertama. Mantan tersangka juga nih ya kan. Yang ketiga, menurut saya alumni, bahwa pelaporan atau katakanlah laporan yang diajukan oleh para relawan dan plus Pak Jokowi yang diajukan ke Polda Metro Jaya ini adalah bagian dari bentuk ingin membungkam ya daya kritis kita, kebebasan berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi terhadap 12 orang ini, jangan membuat kalian yang hadir di sini, teman-teman media, YouTuber, para podcaster, itu menjadi takut lagi memberitakan tentang ijazah. Ya. Karena saya khawatir dengan dimasukkannya nama saya, ya, ini sebagai bentuk bahwa lihat nih, Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda ini mau diteror. Oleh karena itu, jangan takut ya dengan dimasukkan nama saya, Anda tiba-tiba menjadi tidak berani lagi. Nggak ada yang takut, nggak ada. Melakukan investigasi, melakukan pemberitaan lewat channel-channel. Nggak ada yang takut, nggak ada yang takut Abraham Samad. Cuma mereka ya gemetar-gemetar aja dikit. Apa yang adalah membungkam Anda untuk Anda menghentikan pemberitaan tentang ijazah Pak Jokowi itu. Nah, coba ngomong kayak gitu ke Egy Sujana. Coba ngomong kayak gitu ke Egy Sujana. Ini Egy Sujana udah kabur nih. Coba Anda ngomong kayak gitu ke Egy Sujana. Sepertinya semakin kena gitu kalau Anda ngomong ke Egy Sujana. Lebih pas gitu Abraham Samad ya kan? Oleh karena itu sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, siapa nih? Si Michael Sinaga, Nurdi Noviansa, Rido dan lain sebagainya, dan teman-teman yang ada di sini, para YouTuber, para podcaster dan media. Sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster, jangan menjadi kendor kalian ya. Jangan kendor, jangan kendor. Anggap ini tidak ada apa-apanya ya. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang jadi tersangka, itu biasa saja. Biasa ini, saja, biasa saja. Bagi perjuangan kita. Resiko Pak perjuangan. Sudah pernah di penjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang ini bagian yang sangat kecil dalam kehidupannya. Tapi Egy Sujana sudah di penjara 3 kali, takut tuh, kabur tuh. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Asik. Jadi sekali lagi ini tidak membuat kendor saya. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, Bohir Anda yang main sampai titik darah penghabisan. Bohir Anda yang main, Bohir. Gimana Bohir? Sekali lagi, siapapun orang yang berada di belakang kasus ini,
yang ingin mengkriminalisasi 12 orang ini akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Asik, asik, asik. Berusaha menguatkan satu sama lain ya kan. Inilah persaudaraan yang baik teman-teman. Menguatkan satu sama lain. Udah mau masuk bui dikuatkan. Jangan patah semangat. Tetap berjuang. Kasihan banget loh lihat muka-muka orang-orang ini loh. Aduh. Selangkah lagi loh kakinya masuk ke bui. Satu langkah lagi teman-teman. Sudah saling menyemangati. Coba semangati dulu sih itu Egy Sujana. Semangati dong. Biar Egy Sujana ini tetap kembali berapi-api, menggelegar seperti di awal-awal. Ayo dong, semangatin Egy Sujana. Suruh pulang. Ya salam, orang tua loh. Ya salam. Sanggup loh orang-orang ini, orang sepuh kayak gini. Ya, masih diberi mata walaupun sebelah udah ada hilang ya, sebelah masih sehat. Mengapa saya masih berkuat-kuat? Ini adalah kewajiban. Ibu mohon dipegang didekatkan. Nah. Oh ya. Mana bulu-bulunya mana? Mik bulunya mana? Kewajiban saya menyelamatkan anak cucu. Waduh. Ini eksploitasi orang tua kayaknya ini. Meninggalkan anak cucu saya dengan keadaan yang morat-marit. Ya sekarang kan morat-marit ya. Hukum diacak adul. Udah Bu, mending fokus ibadah aja, pikirin akhirat. Jangan ikut-ikut orang-orang ini. Saya akan malu kalau saya tidak menyuarakan hati saya untuk menyelamatkan cucu-cucu. Anak cucu lah. Menyelamatkan anak-anakku yang sedang memperjuangkan keadilan. Jadi begini, saya akan malu ditanya Allah. Saya lebih malu Bu, lihat ibu di atas panggung begini Bu. Aduh. Ya kalau bahasa kromo Indianya pas nengcek pasur ya, kromo Indianya tuh ngajarnya cicing baik, diem baik. Padahal kamu tahu ada ketidakbenaran. Kasihan loh orang tua begini. Saya akan mau menghadap Allah kalau saya ngajedog saja. Aduh, udahlah teman-teman, jangan lama-lama lah kita lihat video nenek-nenek tadi itu. Kasihan banget loh, diperalat sama gerombolan-gerombolan ibu-ibu ini, ibu-ibu nggak jelas ini. Udah tua loh, udah keriput-keriput banget tadi. Astagfirullah, sanggup orang-orang ini ya. Ini kayaknya eksploitasi orang tua teman-teman. Dan tadi orasi Abraham Samad yang sangat menggelegar, yang sangat berapi-api. Coba semangat itu disalurkan juga ke Egy Sujana, yang saat ini sudah takut pulang ke Indonesia karena sudah 3 kali dipenjara. Takut dipenjara lagi gitu ya kan. Setelah Amnesty International menolak laporan dia, dibilang nggak penting katanya. Kasihan banget loh, astaga. Saya nggak tahu ya seperti apa kondisi kejiwaan orang-orang ini sekarang setelah Pak Jokowi diperiksa. Ijazah Pak Jokowi sudah disita, ijazah S1 maupun S5 Pak Jokowi sudah disita dan akan diperlihatkan di pengadilan. Serta pesan yang sangat tegas dari kuasa hukum Pak Jokowi, katanya ya tunggu tanggal mainnya. Waduh, ini sebuah pesan yang sangat seperti busur panah yang akan menancap jantung-jantung mereka teman-teman. Waduh, keren banget ya. Tapi ya saya pikir Roy Suryo juga sama Rismon kembali melaporkan Pak Jokowi dan juga Rektor UGM di Yogyakarta. Dan ini kayaknya sih cuma upaya main-main mereka doang. Karena ya udah bergulir nih, udah naik penyidikan nih. Minggu ini sudah diperiksa para pelapor terkait dengan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Dan minggu depan kemungkinan besar saksi-saksi dan juga mungkin terlapor akan diperiksa. Setelah itu minggu kemudiannya lagi akan diumumkan sebagai tersangka mereka ini. Ya sebentar lagi teman-teman. Makanya kan Egy Sujana sudah takut pulang ke Indonesia. Dia sudah tahu timeline kapan mereka akan diumumkan sebagai tersangka, kapan mereka akan dijebloskan, kapan mereka masuk pengadilan. Dan Egy Sujana sudah sadar kalau bukti-bukti yang disodorkan oleh Roy Suryo CS tidaklah valid, tidaklah kuat. Makanya dia kabur duluan teman-teman. Kabur aja dulu.
Nah, dia sedang menerapkan isu-isu dari bohirnya biar tidak masuk penjara yang keempat kalinya. Aduh, kalau teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.